Pemirsa, terima kasih dan masih bersama kami berita selanjutnya Mahabharata. Keputusan mendadak yang diambil dalam tubuh Perumda Air Minum Banjarmasin masih menyisakan tanda tanya besar. Seluruh jajaran direksi perusahaan penyedia layanan air bersih tersebut resmi diberhentikan melalui rapat umum pemegang saham luar biasa pada 5 November 2025. Namun hingga kini DPRD Banjarmasin mengaku belum mendapatkan penjelasan apapun dari pihak perusahaan. Keputusan mendadak yang diambil dalam tubuh Perumda Air Minum Banjarmasin masih menyisakan tanda tanya besar. Seluruh jajaran direksi perusahaan penyedia layanan Banyu Bersih tersebut resmi diberhentikan melalui rapat umum pemegang saham luar biasa pada 5 November 2025. Namun hingga kini DPRD Banjarmasin mengaku belum mendapatkan penjelasan apapun dari pihak perusahaan. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Banjarmasin Hendra Wetakuni Prima TV jelang tengah hari Senin 24 November 2025 memandahkan pihaknya belum sempat duduk bersama dengan manajemen PTAM Banjarmasin untuk mengetahui dasar dan proses pemberhentian tersebut. Karena ranah eksekutif, Dewan menghormati hasil RUPS dan mekanismenya, tetapi keputusan yang begitu cepat tentu menimbulkan pertanyaan di ruang publik. Politisi dari PKS ini menyatakan pemberhentian direksi yang dilakukan tanpa penjelasan rinci membuka ruang spekulasi, mulai dari kemungkinan motif politik hingga alasan peningkatan kinerja. Komisi 2 menilai perlunya komunikasi terbuka dari eksekutif agar kada terjadi kesimpang siuran di masyarakat. Hendra menyatakan tugas Komisi 2 adalah memastikan layanan Banyu Bersih kepada warga tetap optimal, terlepas dari siapapun yang menduduki posisi direksi. Hingga kini Komisi 2 masih menerima laporan warga terkait Banyu Karu, kebocoran pipa dan sejumlah gangguan teknis lainnya, sehingga pergantian direksi kada boleh menjadi dalih menurunnya kinerja pelayanan. Hendra menyatakan ketiadaan penjelasan resmi dari pihak PTAM Banjarmasin membuat Komisi 2 menilai kondisi internal perusahaan ini berpotensi mengganggu stabilitas operasional. Komisi 2 kini menjadwalkan pertemuan dengan PTAM Banjarmasin untuk meminta klarifikasi resmi, sekaligus menilai dampak pergantian direksi terhadap BUMD dan APBD Banjarmasin. Karena setiap evaluasi terhadap BUMD semestinya juga disampaikan kepada DPRD agar pengawasan berjalan seimbang. Bapak untuk menyikapi ini? Ini kan kita masih mencoba menjadwalkan nih pelan-pelan untuk BUMD karena implikasinya terhadap PAD kita, terhadap APBD juga. Jadi kita sebenarnya ingin, ya kemarin kita menyarankan juga bahwa ketika BUMD itu dievaluasi maka harus sampai juga ke Dewan gitu. Kan banyak indikatornya. Kalau Perumda kita pikirnya karena ini perusahaan harus ada dong kinerja keuangan. Kinerja keuangan ya ini ROI-nya berapa, return of investment-nya bagaimana gitu, BIP-nya seperti apa, nah kita berproses. Jadi kita bisa menilai indikator kesehatan sebuah perusahaan, bukan lagi sekadar yang tetap disusui oleh pemerintah. Hendra menambahkan, Komisi 2 akan mengawal proses ini untuk memastikan kada ada pihak yang dirugikan, terutama para pelanggan PTAM Banjarmasin yang masih bergantung pada layanan Banyu Bersih stabil saban hari.